datang di Pujangga Film. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah film superhero terbaru tahun 2024 berjudul Kraven the Hunter. Film ini merupakan bagian dari Sony Spider-Man Universe yang disutradarai oleh Jesse Cantor dan dibintangi oleh Aaron Taylor Johnson, Ariana DeBose, Fred Niger, Alessandro Nipola, dan Russell Crowe. Bagaimana film ini layak untuk kalian saksikan? Berikut ulasannya. Kraven the Hunter mengisahkan salah satu antihero legendaris dari dunia Marvel yang memiliki hubungan erat dengan Spider-Man, yaitu Kraven alias Sergei Kravinov yang diperankan oleh Aaron Taylor Johnson. Dia adalah seorang pemburu ulung yang didorong oleh ambisi untuk membuktikan dirinya sebagai yang terkuat. Dengan terlahir dari keluarga kaya, Kraven dibesarkan oleh ayahnya cukup keras sehingga memaksanya menjadi kuat melalui metode yang kejam. Kehidupannya berubah drastis ketika ia ditolong oleh seorang gadis bernama Calypso yang memberikannya ramuan ajaib saat dirinya terkena gigitan seekor singa. Insiden ini membuat Kraven mendapatkan kekuatan super seperti kecepatan, ketangkasan, dan insting predator yang luar biasa. Dalam film ini, Kraven mengejar jejak organisasi rahasia yang mengeksploitasi ekosistem alam. Perjalanan Kraven mempertemukannya dengan konflik moral antara menjalani warisan keluarganya ataukah sebagai seorang pemburu tanpa ampun yang melindungi alam. Bagaimana Kraven menghadapi musuh-musuhnya serta menyelesaikan konflik dengan keluarganya. Untuk itu, jangan lewatkan film Kraven the Hunter ini. Sebagai tokoh utama, Aaron Taylor Johnson berhasil menghidupkan karakter Kraven dengan intensitas yang luar biasa. Dirinya mampu menggambarkan Kraven sebagai sosok yang penuh amarah, kuat, dan tangguh layaknya seekor singa. Ditambah lagi dengan ekspresi fisik dan emosionalnya dalam adegan pertarungan yang semakin memberikan kesan mendalam pada karakternya. Sedangkan Nikolai Kravinov yang diperankan oleh Russell Crowe mampu memberikan performa yang solid, penuh karismatik, dan menakutkan. Ia berhasil menciptakan sosok ayah yang keras, manipulatif, dan menjadi bayang-bayang kelam dalam kehidupan Kraven. Hanya saja karakternya kurang dimanfaatkan dalam film ini sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap alur cerita. Sementara Dimitri yang diperankan oleh Fred Niger selaku adik dari Kraven mampu menonjolkan karakternya sebagai orang yang lemah dan penakut. Dalam komiknya, Dimitri dikenal sebagai Chameleon, seorang master penyamaran. Namun dalam film ini, pengembangan karakter Dimitri terasa kurang mendalam, serta hubungannya dengan Kraven tidak dieksplorasi secara maksimal sehingga potensi konflik tidak tergali dengan baik. Just go if you're gonna go. I am. Karakter antagonisnya yang diperankan oleh Alessandro Nipola sebagai Alexis sukses menampilkan sosoknya yang ambisius, kejam, dan emosional. Sebagai pemimpin organisasi, ia lebih berfungsi sebagai katalis bagi perjalanan Kraven daripada menjadi musuh yang benar-benar menonjol. Hal ini dikarenakan kurangnya eksplorasi mendalam pada karakternya. Sementara antagonis Paul Ragnar, karakternya kurang berkembang karena motivasi serta latar belakangnya tidak dijelaskan secara gamblang. Meski begitu, Christopher Abbott terbilang cukup baik dalam memerankan karakternya sebagai sosok pembunuh bayaran yang kuat dan misterius. Dalam film Kraven the Hunter, tema utama adalah konflik antara manusia dan alam liar, serta perjuangan Kraven dengan sisi predatornya yang haus darah. Narasi dibangun dengan pendekatan karakter Kraven yang memperlihatkan perkembangan Kraven dari seorang pemburu brutal menjadi sosok yang lebih kompleks dengan kesadaran moral yang mendalam. Film ini menggunakan alur non-linear atau alur campuran yang sengaja dibikin lambat untuk membangun karakter dan suasana pada masa remaja Kraven. Kemudian dilanjutkan mengeksplorasi hubungannya dengan sang ayah, hingga titik balik yang mendorongnya untuk menghadapi ancaman perburuan ilegal. Namun di beberapa bagian, tempo lambat ini membuat film terasa sedikit bertele-tele. Ditambah lagi eksposisi yang cukup berat di awal film terkadang terasa terlalu banyak menjelaskan, meskipun penting untuk memahami latar belakang Kraven. Scoring dalam Kraven the Hunter menggunakan elemen orkestra yang instan dengan sentuhan treble untuk memberikan kesan primal. Suara raungan hewan, dentingan senjata, dan detak jantung Kraven yang dipercepat menciptakan atmosfer tegang yang memikat. Meskipun ada beberapa momen di mana musik terasa terlalu mendominasi, secara keseluruhan elemen suara memberikan pengalaman sinematik yang mendalam.
Sinematografi dalam Kraven the Hunter adalah salah satu elemen paling menonjol. Jesse Cantor bersama sinematografer yang memanfaatkan visual alam liar dengan sangat baik. Adegan di hutan belantara, savana, dan kota-kota modern memberikan kontras visual yang kuat, dibarengi dengan penggunaan pencahayaan yang natural sehingga menonjolkan atmosfer suram dan liar, terutama pada adegan berburu yang penuh ketegangan. Penggunaan teknik close-up pada wajah Sergei sering digunakan untuk menangkap perubahan emosionalnya, sementara Witsuit memberikan ruang untuk menonjolkan skala besar dari alam liar yang menjadi arena perburuan. Pengambilan gambar dengan kamera genggam dalam adegan pertarungan membuat aksi terasa lebih mentah dan intens, serta penggunaan CGI yang kurang sempurna terutama pada adegan yang melibatkan hewan-hewan besar. Kraven the Hunter adalah film superhero yang mencoba menghadirkan suasana yang berbeda dengan pendekatan karakter yang lebih gelap dan kompleks. Meski memiliki beberapa kekurangan dalam tempo dan eksplorasi antagonis, performa akting yang solid, sinematografi yang memukau, serta tema moral yang mendalam membuat film ini layak untuk ditonton. Dengan visual yang menawan dan narasi yang penuh emosi, Kraven the Hunter berhasil menempatkan Sergei Krapinov sebagai salah satu antihero yang unik dalam dunia Marvel. Oke, sekian dulu ulasan film kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya. Bye-bye.